dipenuhi oleh talenta yang baik serta persaingan sengit. Tidak dapat dipungkiri kalau popularitas WSBK sulit untuk menembus luar Eropa. Ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama adalah pangsa pasar Superbike yang utama memang adalah Eropa dan Amerika serta Australia. Tiga kontinen tadi merupakan daerah yang dianggap dan memang mampu untuk membeli motor-motor Superbike yang diperlombakan secara reguler. Kedua adalah promosi yang kurang begitu baik. Kejuaraan WSBK hanya diketahui oleh fans yang benar-benar paham dan tertarik dengan dunia motor. Berbeda dengan GP yang punya penonton serta penggemar yang lebih awam. Ketiga adalah format balapan pekan balap yang terlalu rumit. Tiga balapan memang sangat memuaskan penggemar berat balap motor. Namun untuk penggemar awam, format ini malah bikin bingung karena terlalu banyak balapan. Terakhir adalah kesan bahwa WSBK adalah kejuaraan TRB MotoGP atau sekedar kejuaraan lapis 2, membuat penonton merasa tidak tertarik. Kesulitan WSBK ini sangat tercermin pada kalender balap mereka yang sampai sekarang hanya terpusat di Eropa. Sesekali ke Australia, dan sekarang malah tidak ada balapan di Amerika maupun Asia. Sebuah hal yang masuk akal apabila WSBK kini dipertimbangkan menjadi salah satu support class untuk MotoGP. Keuntungan pertama yang bisa didapatkan dari WSBK adalah bisa berbagi kalender dengan MotoGP. Sebagaimana yang kita tahu, kalau MotoGP selalu bisa memperbesar kalender balap mereka karena banyak negara yang tertarik untuk menyelenggarakan MotoGP. Musim 2024 saja sudah ada 20 seri balapan yang tersebar di semua region dunia, dimulai dari Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. WSBK bisa mengambil pendekatan yang sama dengan Porsche Super Cup yang merupakan salah satu support class Formula One. WSBK bisa memilih kalender balap yang mana penontonnya bisa lebih cocok dengan target pasar WSBK. Namun kali ini WSBK juga bisa mendapatkan exposure lebih di Asia dan Amerika. Di mana kalau WSBK berdiri sendiri, sulit untuk negara-negara pada region tersebut untuk tertarik menyelenggarakan WSBK. Dengan kalender GP yang lebih variatif dan tentu lebih mendunia, kejuaraan WSBK bisa mengembangkan kejuaraan mereka dengan lebih besar lagi. Selain itu, WSBK juga bisa menarik pabrikan-pabrikan baru untuk bergabung di lintasan WSBK. Karena kini WSBK punya tempat jual yang lebih luas bersama MotoGP. Pabrikan-pabrikan seperti Bimota, MV Agusta, Suzuki, dan Aprilia mungkin bisa menjadi tertarik lagi membalap di WSBK kalau WSBK mempunyai kalender yang sama dengan MotoGP, namun dengan operasional yang jauh lebih rendah. Pabrikan juga bisa menunjukkan performa Superbike mereka di seri yang sama dengan MotoGP. Siapa coba yang tidak penasaran melihat Panigale dan Desmo Sedici digeber di seri yang sama? Hal lain yang mendukung peleburan ini adalah faktor penggemar yang selalu penasaran dengan perbedaan Superbike dan GP Bike. Penggemar mungkin pernah membandingkan data antara lap time Superbike dengan lap time MotoGP di sirkuit yang sama untuk melihat perbedaannya. Namun seringkali, walau di sirkuit yang sama, namun suhu yang berbeda, ban yang berbeda, dan berbagai macam faktor lain membuat pertandingan data tadi serasa kurang untuk menjawab penasaran para penggemar. Dengan WSBK menjadi support kelas MotoGP, maka penggemar akan melihat langsung perbedaan antara Superbike dan GP Bike pada pekan balap yang sama dan keadaan yang sama pula. Menciptakan tontonan yang lebih seru karena dua kelas raja ini membalap di pekan yang sama. Namun dengan adanya peleburan kejuaraan ini, tentu diperlukan format yang baru agar pada satu pekan balap bisa diselenggarakan WSBK dan GP secara berbarengan. Pertama adalah format 3 balapan WSBK. Super Full Race lebih baik dihapus dan dikembalikan pada format 2 balapan full seperti WSBK 2018 ke atas. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan jadwal GP yang sudah penuh dengan kelas pendukung lain seperti Moto3, Moto2, dan Moto-E. Format 2 balapan lawas WSBK bisa lebih melebur dengan MotoGP. Balapan pertama diselenggarakan pada hari Sabtu bersama Sprint Race, dan balapan kedua diselenggarakan pada hari Minggu bersama Main Race MotoGP. Namun dengan adanya peleburan ini, WSBK otomatis harus melepas kelas pendukung mereka sendiri, yakni WSSP, WSSP 300, dan World WCR menjadi kejuaraan mandiri yang terpisah dari WSBK. Karena rasa-rasanya tidak mungkin kelas pendukung WSBK diadakan pada pekan yang sama dengan kelas pendukung MotoGP. Kecuali kelas-kelas tersebut mau dijeda dan berganti-gantian diselenggarakan. Jadi kelas yang selalu membalap di setiap akhir pekannya hanya MotoGP dan WSBK saja. Namun hal ini akan menjadi masalah baru di pembagian jadwal balapan. Perlu diingat bahwa WSBK aslinya bukan kejuaraan yang berada di bawah naungan Dorna sebelum musim 2013.
Sudah jadi rahasia umum kalau CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, tidak menyukai kejuaraan WSBK karena dulu pernah menjadi saingan utama MotoGP. Bahkan ketika Kawasaki ingin melakukan percobaan dengan menurunkan ZX-10R di MotoGP saja, Dorna menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa WSBK dan MotoGP itu tidak satu level. Hingga sekarang perlakuan tidak adil ini masih bisa terlihat pada kejuaraan. MotoGP mendapatkan promosi dan push yang besar, sementara WSBK tidak mendapatkan push yang sama. Keadaan WSBK saat ini hanya sebatas penambahan pundi-pundi keuntungan bagi Dorna. Pada akhirnya kejuaraan WSBK rasanya memang harus berdiri sendiri sebagai rival dari MotoGP. Atmosfer yang lebih grounded, motor yang lebih sederhana, dan balapan yang lebih sengit adalah ciri khas WSBK yang rasa-rasanya aneh kalau dicoba untuk digabungkan dengan MotoGP. Memang betul, WSBK harus mencari cara agar kejuaraan ini bisa dinikmati dan diminati oleh penggemar awam, sehingga membuat banyak negara tertarik untuk menyelenggarakan WSBK. Di masa lalu, eksistensi WSBK bisa sampai hampir membuat MotoGP gulung tikar. Bukan tidak mungkin kalau WSBK bisa menemukan popularitas mereka lebih dulu, MotoGP bisa dibuat hampir gulung tikar lagi. Dengan adanya persaingan antara kejuaraan, keduanya akan terdorong untuk memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya dan memberikan inovasi baik secara teknologi serta format kejuaraan.